Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan langsung masuk ke materi mengenai kebudayaan masyarakat Mekah pra-Islam. Di sini dalam satu semester kita nanti akan kita pelajari mengenai yang pertama menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam hingga pada poin ketujuh yaitu menganalisis faktor-faktor keberhasilan dari peristiwa Fathu Mekah. Ini adalah konsep materi pada bab pertama nanti yang mengenai KD pertama, kedua, kalau tidak salah, sampai ketiga, yaitu mengenai dakwah periode Mekah. Di sini kita akan pelajari mengenai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu seperti apa. Yang kedua, substansi dari strategi dakwah periode Mekah dan peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Maksud di sini adalah peristiwa dakwah Rasulullah ya di periode Mekah ini, yang berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Next. Baik, ini kita satu persatu dulu, kita akan bahas nanti. Yang pertama mengenai menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nanti kalian harus bisa menganalisisnya. Terus tujuan dari analisis kalian yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan kondisi bangsa Arab sebelum Islam atau pra-Islam dan setelah masuknya Islam itu seperti apa gambarannya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengambil ibrah setelah mempelajari kebudayaan Arab sebelum Islam ini. Ibrah artinya adalah bisa mengambil hikmah, manfaat dari kita mempelajari sesuatu hal, itu maksudnya. Nah, ini sekarang ini adalah peta dari wilayah Arab di sini ya. Yang bagian utara ini ada perbatasan dengan negeri Syria, ada sebelah timur Irak, di sebelah selatan ada Yaman atau Yemen, di sebelah barat ada Ethiopia, ada Sudan. Ini adalah negara-negara dari benua Afrika. Khusus dari negara Ethiopia ini adalah negara di mana tempat hijrahnya para sahabat Nabi yang ketika diusir dari kota-kota Mekah. Kondisi Mekah, bagaimana sih kondisi Mekah sebelum Islam masuk? Nah, ini kita bisa melihat dari beberapa gambar tayangan yang ada di layar. Oke, ini ada 4 buah gambar yang bisa kalian analisis sebenarnya kondisinya seperti apa sih kota Mekah itu. Inilah kondisinya. Ada yang mengaduk berhala, ada patung-patung di sekitar bangunan Ka'bah ini. Yang sebelumnya itu, ini ketika zaman Nabi Ibrahim tidak ada penyembahan-penyembahan berhala ini. Ini keadaan ekonomi perdagangan dan lain-lainnya. Kita rincikan satu persatu kondisi ekonomi dulu. Berdagang mayoritas ini ya, mata pencahariannya berdagang. Di sini ada negeri Syam dan juga negeri Yaman. Apa maksud dari sini? Di sini mayoritas orang yang melakukan perdagangan di Mekah itu adalah bagian wilayah perkotaan yang dinamakan Ahlul Hadhar, yaitu masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Mereka melakukan perdagangan di 2 musim dalam setahun. Pada musim panas, melakukan perdagangan ke negeri Syam, dan musim dingin melakukan perdagangan di daerah negeri Yaman. Lanjut yang kedua, beternak dan pengembara dan juga bertani di sini ya. Sebenarnya satu komplit ini. Ini dilakukan oleh orang-orang suku Badui, yaitu suku pedalaman. Nah, jadi perbedaan suku pedalaman dan daerah perkotaan, suku yang ada di daerah pedalaman dinamakan suku Badui, sedangkan di daerah perkotaan dinamakan suku Quraisy sebenarnya ya. Atau Ahlul Hadhar, itu yang lebih tepatnya. Terus ada bersair, mereka juga gemar bersair. Yang kelima ada pasar ukas. Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram ini adalah nama-nama bulan Hijriah ya. Ini maksudnya pasar ukas adalah pasar yang terkenal ketika itu. Orang yang melakukan perdagangan di sana
orang syairnya di sana banyak. Pasar ini pasar yang paling ramai waktu itu. Dibuka cuma 3 bulan dalam 1 tahun, itu di bulan musim haji, yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, dan juga Muharram. Terus beralih kondisi politik di sini, pemimpinnya setiap kabilah itu adalah dipimpin oleh amir atau syekh. Kehidupan politik mereka adalah berkelompok di sini, bersuku-suku. Jadi setiap suku di sini tidak boleh melakukan ikut campur dalam hal ada permasalahan di suku yang lain. Sehingga mereka ini sendiri-sendiri. Cuman ketika dalam hal tertentu mereka bersepakat untuk mengambil keputusan bersama ada. Misal dalam hal berperang dengan negara-negara di luar dari Arab. Seperti itu. Kondisi keagamaan. Ya, di sini ada beberapa kondisi peribadatan. Di sini ada paham tauhid, ada pagan yaitu berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay dari suku Huza'ah, Bani Huza'ah ya, Jurhum. Terus ada penyembahan malaikat, jin, hantu, bintang-bintang. Yahudi adalah sebuah agama. Nasrani juga sebagian juga ada yang menganutnya. Dan yang terakhir adalah mereka percaya terhadap tahayul, yaitu mempercayai sesuatu hal yang belum tentu ada kebenarannya. Jadi istilahnya ada sebuah kebetulan sehingga mereka mempercayai. Padahal kebetulan itu bisa menjadi bisikan-bisikan setan yang menyesatkan manusia. Terus kondisi sosial dan budaya. Di sini sudah dijelaskan tadi, di kondisi ekonomi ada namanya Ahlul Hadhar. Di sini adalah masyarakat kota Mekah yang berada di wilayah perkotaan. Sedangkan Badui di sini di wilayah pedalaman di sini. Yang dimaksud dengan pedalaman di kota di Arab di sana adalah bagian pesisir gurun. Di sana yang mereka mata pencarian itu dengan bertani, beternak, mendapatkan air itu agak susah. Kehidupannya nomaden, yaitu selalu berpindah-pindah sesuai dengan kondisi alam yang ada. Terus ada orang jahiliyah di sini. Jahiliyah ini sebenarnya keadaan umum ya, tapi tidak semuanya orang itu bodoh. Ada dalam hal-hal tertentu memiliki kebaikan-kebaikan yang keunggulan mereka. Di antaranya nanti kita akan bahas mengenai mereka memuliakan tamu dan lain-lainnya. Terus ada suka membunuh bayi perempuan. Di sini mereka menganggap perempuan ini, bayinya itu adalah membawa aib. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan berat layaknya hal yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Hingga mereka ketika lahir anak perempuan, mereka menganggap bahwa mereka itu tidak sempurna dan mereka menganggap itu adalah aib. Yang terakhir, pandai bersair. Nah, ini sisi positifnya itu. Tadi selain ada sisi kebodohannya, ada mereka sisi positif bersair. Ada satu lagi yaitu mereka juga bisa mengembangkan ilmu astronomi sebelum Islam masuk. Mereka sudah mengembangkan ilmu astronomi yang asalnya dari Babylon. Next. Kondisi umum. Nah, ini tadi ada perbedaannya. Orang jahiliyah ini kondisinya seperti apa? Orang jahiliyah. Jadi tidak semua orang jahiliyah itu bodoh. Bodoh itu dalam hal apa dulu? Nah, yang pertama, untuk jahiliyah juga ada orang lain berpendapat bahwa jahiliyah itu bukan bodoh, tapi menolak dari kebenaran. Oke, baik. Terus ini ada hal-hal negatif. Ini ada berjudi, menyembah berhala, mabuk-mabukan, ada juga perbudakan yang tidak manusiawi. Nah, dari sisi positifnya mereka ini orang yang berdagang, menghormati tamu, itu kan hal positif. Menepati janji dan juga bersair. Nah, ini adalah sifat-sifat positifnya. Namun dalam hal ini inilah yang paling bisa menghancurkan sisi positif hal ini. Ya, tugasnya nanti silakan nanti ada di slide lain.
Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu jaga kesehatan dengan mengikuti protokol keamanan kesehatan selama COVID-19. Sekian dahulu presentasi materi pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.